السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita akan bahas pada pagi hari ini tentang bahaya ujub dan bangga diri. Dan tentunya itu salah satu penyakit-penyakit hati yang muncul dari hawa. Penyakit hawa ini sangat mengerikan, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Waman adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah." Siapa yang lebih sesat dari orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggambarkan bahwa nanti akan muncul aqwamun tatajara bihim tilkal ahwa kama yatajara al-kalab bi sahibihi fala yabqa minhu mifsalun illa dakhala. Akan muncul kaum-kaum yang dikuasai oleh hawa nafsunya sendiri, menjalar ke seluruh tubuhnya seperti penyakit kalab yang menjalar ke seluruh tubuh penderitanya. La yabqa minhu irqan wala mifsalan illa dakhalah. Tidak tersisa satu sendi pun, tidak tersisa satu urat pun, kecuali dimasuki oleh penyakit tersebut. Penyakit kalab sejenis penyakit rabies, yang kalau seseorang sudah terkena penyakit rabies ini yang
disebabkan gigitan anjing, kemudian menjalar ke seluruh tubuhnya, maka seluruh tubuhnya bergerak, berbuat, berbicara, berjalan tanpa huda, tanpa dibimbing oleh pikirannya. Tanpa dibimbing oleh pikirannya berarti seperti orang majnun. Ikhwani fillah azakumullah. Gambaran ini menunjukkan betapa berbahayanya seorang yang mengikuti hawa nafsunya sendiri, mengikuti seleranya sendiri, mengikuti kemauannya sendiri. Pokoknya saya mau begini, mau apa? Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Siapa yang lebih sesat dari mereka yang mengikuti hawa nafsunya sendiri? Ikhwani fillah azakumullah. Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah menukilkan ucapan Tawus yang menukil ucapan Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika datang kullu hawan dalalah, semua hawa sesat. Artinya hawa nafsu siapapun, para sahabat tidak mengikuti hawa nafsu mereka sendiri. Maka kalimat tadi salah. Walaupun mungkin maksudnya kami alhamdulillah mengikuti kalian wahai para sahabat, tetapi bahasanya alhamdulillahilladzi ja'ala hawana ala hawakum. Alhamdulillah yang menjadikan hawa nafsu kami mengikuti hawa nafsu kalian. Kata Ibn Abbas, tidak. Kullu hawan dalalah. Yang namanya hawa nafsu sesat. Berarti setiap kita harus berjalan dengan bimbingan. Harus berjalan dengan ilmu. Harus berjalan dengan hujjah. Tidak dengan hawa. Kullu hawan dalalah. Kita pernah dengar dalam muqaddimah tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, man fassara bi ra'yihi faqad akhta walau asab. Siapa yang menafsirnya dengan pendapatnya pribadi, dengan ra'yunya sendiri, maka dia telah salah walaupun kebetulan benar. Apa maknanya? Maknanya walaupun menafsirkan dengan pikirannya sendiri kebetulan tepat, tetap caranya salah. Tidak boleh dengan ra'yunya sendiri. Wa kadzalikal hawa. Dia mengikuti hawa nafsunya sendiri, tetapi kebetulan apa yang dia inginkan sesuai, tetap nilainya berbeda. Kamu ngikuti hawa nafsu, ya tapi kan sama dengan sunnah. Tetapi kamu dari awal tidak niat mengikuti sunnah, engkau niatnya mengikuti hawa, kebetulan cocok saat itu. Ikhwani fiddin azakumullah, kaum muslimin rahibani wa rahimakumullah. Contoh, ada dua golongan. Dua golongan ini memberantas tahayul bid'ah khurafat, TBC. Ini membantah tahayul bid'ah khurafat, ini juga membantah tahayul bid'ah khurafat. Tapi ternyata di ujung perjalanannya mereka ini dua golongan terpisah jauh. Padahal bantahannya atau musuhnya sama. Tahayul bid'ah khurafat. Selidik punya selidik. Ternyata latar belakangnya berbeda.
yang ini membantah tahayyul bidah khurafat dengan hujjah dan dalil dengan qala Allah wa qala Rasul. Sedangkan golongan yang satu membantah bid'ah tahayyul khurafat dengan akalnya. Enggak masuk akal itu khurafat, enggak masuk akal itu tahayyul, jangan percaya. Enggak masuk akal dan seterusnya. Ternyata ini ahlul ra'yi, yang ini ahlul ittiba'. Walaupun kebetulan sama, memberantas tahayyul bid'ah khurafat akan berbeda nanti ujung-ujungnya. Mengapa? Ketika berbicara azab kubur, yang ini beriman, yang ini enggak percaya, enggak masuk akal katanya. Astagfirullah. Ya. Kok sekarang berbeda? Kemarin kayaknya sama, ahlus sunnah anti bid'ah. Ternyata latar belakang itu penting. Mengapa engkau membantah tahayyul bid'ah dan khurafat? Karena hawa, karena akal tidak bisa terima. Ya berbeda dengan mereka yang membantah tahayyul bid'ah khurafat karena dalil, karena qaul Allah, karena qaul Rasul, karena hujjah. Ikhwani fid din a'azakumullah. Hawa dinamakan hawa karena dia yahwi bisahibihi finnar. Hawa nafsu itu dikatakan hawa karena dia yahwi bihi bisahibihi finnar. Dia meruntuhkan, mendorong, menyungkurkan pelakunya ke dalam neraka, sehingga dikatakan hawa dari kata yahwi. Ikhwani fi din a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian dikatakan oleh Imam Sya'bi. Kata Sya'bi, innama summiyatil ahwa li'annaha tahwi bisahibiha finnar. Hawa nafsu dikatakan hawa karena dia yahwi, menyungkurkan pelakunya ke dalam neraka. Ikhwani fillah a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itulah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa iyyakum wal hawa. Usikum wa nafsi, aku wasiatkan kepada antum semua dan saya termasuk di dalamnya, hendaklah bertakwa kepada Allah dan hendaklah berhati-hati dari yang namanya hawa. Jangan sampai terseret oleh hawa nafsu kita sendiri. Jangan sampai tersulut emosi. Jangan sampai kita kemudian terbawa GR. Apa GR? Gede rasa, ujub, bangga diri, betapa hebatnya saya, betapa alimnya saya, betapa tingginya saya. Itu hawa. Ikhwani fillah a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ahlul bid'ah, kalau saja mereka tawadhu'u mabtada'u, kata Fudail bin Iyad rahimahullah. Lau tawadhu'u mabtada'u, kalau saja mereka itu tawadhu', tidak sombong, tidak GR, niscaya mereka tidak akan mengada-adakan kebid'ahan. Mengapa? Karena tawadhu', siapa saya? Apakah saya layak, saya pantas mengatur agama? Saya hanya ngikut, itu tawadhu'. Tapi sebaliknya, li'annahum takabbaru, karena mereka sombong, mereka merasa hebat, merasa besar, ujub binafsihi, ada penyakit ujub dalam hatinya, maka dia berkata, menurut saya kalau begini akan lebih baik, akan kita adakan satu yang baru, yang lebih hebat. Itu kesombongan. Ikhwani fi din a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Fudail bin Iyad di dalam kitab At-Tadhkirah fil Wa'd, "Law anna al-mubtadi' tawadha'a li kitabillahi wa sunnati nabiyyih lattaba'a wa mabtada'a."
Kalau saja sang mubtadi' itu punya tawadhu' terhadap kitabullah dan sunnah nabinya, niscaya mereka akan ittiba', tidak ibtida', akan ngikut dan tidak mengada-ngada. Walakin a'jaba bi ra'yihi, masih ucapan Fudail bin Iyad. Walakin a'jaba bi ra'yihi, karena dia merasa bangga dengan pendapatnya sendiri, merasa bangga dengan ra'yunya sendiri, fabtada', maka dia pun kemudian ikhtara'a, mengada-adakan perkara baru. Karena merasa hebat, merasa cerdas, aku betul-betul memiliki kemampuan dan seterusnya. Ikhwani fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita membaca di dalam Al-Quran, semua ayat yang berkait dengan hawa, atau engkau pakai mode pencarian, kamu tulis hawa, klik berapa ayat yang keluar, kamu baca seluruhnya. Tidak ada satu pun yang terpuji. Tidak ada hawa dibagi dua, hawa yang baik, hawa yang jelek, tidak ada. Kullu hawan balalah. Dan semua hawa dalam Quran konteksnya selalu dicerca. Jangan ikuti hawa, jangan ikuti hawa, jangan ikuti hawa. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena hawa adalah tarikan pribadi seseorang untuk menentang, untuk menyelisihi, untuk tidak mengikuti apa yang diajarkan dalam Quran dan Sunnah. Maka selain hak hawa, ikhwan ibn a'azakumullah, hawa nafsu. Apakah hawa nafsu dia pribadi atau hawa nafsu orang lain, sama sesatnya. Karena ada dua jenis. Ada yang mengikuti hawa nafsunya sendiri, ada yang mengikuti hawa nafsu orang lain dengan mengatakan, kami mendapati bapak-bapak kami dalam satu jalan, wa inna ala atharihim muqtadun, dan kami mengikuti jejak mereka. Pokoknya apa kata mereka, ini mengikuti hawa nafsu nenek moyangnya, hawa nafsu dirinya, pengen pokoknya apa kata hawa nafsu orang tuaku, nenek moyangku, bapak-bapakku. Ikhwani fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawah wa kana amruhu furta. Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina. Jangan ikuti mereka-mereka yang kami lalaikan dari zikir kepada kami dan mengikuti hawa nafsu. Jangan ikuti mereka. Tadi dikatakan jangan ikuti hawa nafsumu sendiri, sekarang jangan ikuti hawa nafsu mereka. Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawah. Jangan ikuti mereka-mereka yang mengikuti hawa nafsunya dan dilupakan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sangat banyak. Dalam surat Ghafir ayat 83, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma ja'atuhum rusuluna bil bayyinati farihu bima indahum minal ilm wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un." Ketika datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan bayinat, dengan bukti-bukti yang jelas, farihu bima indahum minal ilm, mereka merasa bangga dengan apa yang mereka punya dari alhamdulillah. Ahdikumullahu slih balad. Farihu bima indahum, mereka merasa bangga dengan apa yang mereka punya. Kami punya yang lebih hebat. Apa itu? Ujub, bangga diri. Berarti catat, bahaya pertama dari ujub adalah terhalang dari kebenaran.
Karena mereka menolak kebenaran yang dibawa oleh para rasul karena sifat ujubnya. Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima 'indahum minal 'ilm. Ketika datang kepada mereka rasul-rasul mereka membawa keterangan yang jelas, farihu bima 'indahum minal 'ilm. Mereka merasa bangga dengan ilmu yang mereka punya. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Akhirnya mereka layak untuk ditimpakan apa-apa yang mereka perolok-olokkan. Ditimpakan azab yang mereka perolok-olokkan. Ikhwan fillah azakumullah, ketika Rasulullah SAW mendakwahi orang-orang yang datang di musim haji jahiliyah, mereka di kemah-kemah berkumpul suku demi suku, masing-masing dengan kemah-kemahnya. Rasulullah SAW keliling mengajak mereka kepada tauhid, kepada sunnah. Di belakangnya Abu Jahal menyatakan jangan percaya dia pendusta, jangan percaya dia pendusta. Ikhwan fillah azakumullah, salah seorang dari tokoh-tokoh di kemah-kemah tersebut menjawab, saya juga punya. Apa yang kamu punya? Dia tunjukkan kitab. Kata Nabi, aku mendatangkan yang lebih baik dari ini, lebih sempurna dari ini. Tidak terima. Karena merasa saya punya lebih bagus, lebih hebat. Apa berarti? Dia terhalang untuk menerima kebenaran karena cukup merasa bangga dengan apa yang dia punya, seperti yang digambarkan dalam ayat ini, farihu bima indahum minal ilm. Ikhwani fillah azakumullah, berarti seorang yang sudah dikenai penyakit ujub dalam hatinya, dia merasa cukup dengan apa yang dia punya dan dia tidak merasa perlu untuk bertanya dan tidak merasa perlu untuk menerima nasihat dari orang lain. Faqad tammat khasaratuhu. Orang yang seperti ini sempurna kerugiannya, lengkap kerugiannya. Dia tidak mendapatkan tambahan ilmu, tidak mendapatkan nasihat, tidak mendapatkan cermin. Orang yang tidak punya cermin biasanya apa? Lupa diri. Saya kayak apa ya? Lupa. Orang yang lupa diri tidak pernah merasa kalau dia salah, dia keliru, dia kurang, dia tidak tahu, tidak merasa. Merasa paling tingginya, paling hebatnya, paling pinternya, paling seperti katak dalam tempurung. Saya paling besar, saya paling kuat, saya paling, kalau tempurungnya dibuka, belum lihat gajah, oleh hawa nafsu, tertutup oleh tempurung yang bernama hawa, sehingga tidak bisa melihat di sana ada yang lebih hebat, lebih alim, lebih tinggi, lebih mulia. Ikhwani fillah azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdoa kepada Allah, meminta perlindungan dari penyakit yang namanya ujub. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya penyakit hati. Ikhwani fillah azakumullah, dan memperingatkan kepada kita situasi-situasi yang sangat berbahaya. Qala idza ra'aita hawan muttaba'a wa syuhhan muta'a wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa'alaika bi khassati nafsik Hadis rawahu Abu Daud dalam kitab Al-Malahim
dan juga Tirmidzi dan juga Hakim wa sahhahahu al-Hakim wa wafaqahu ad-Dhahabi. Kalau engkau sudah melihat hawan muttaba'a, sudah melihat hawa nafsu yang diikuti, dan sudah melihat syuhan, muta'an, kebakhilan yang ditaati, wa i'jabu kulli dhi ra'yin bi ra'yihi, kalau engkau sudah melihat masing-masing orang berbangga, ujub dengan pendapatnya sendiri-sendiri, fa'alaika bi khassati nafsik, maka saat itu pentingkanlah dirimu dan pentingkanlah orang-orang khususmu sendiri. Situasi sudah genting dengan 3 perkara ini. Hawan muttaba'a, hawa nafsu diikuti. Mau diajak bicara apa? Kalau dia sudah kena penyakit rabies, mau diajak bicara dari sisi mana, dia akan bantah dengan hawa nafsunya. Yang kedua, syuhan muta'a, kebakhilan yang ditaati. Mau dinasehati apa? Kamu nasehati apapun dia akan menyatakan saya rugi dong, karena bakhilnya. Nanti saya nggak bisa mendapatkan keuntungan, saya nggak bisa mendapatkan faedah harta dunia. Kalau begini kurang penghasilan saya, susah. Waktu dihitung dengan uang, habis waktu saya. Kalau saja saya ini tadi berusaha dagang di pasar, saya akan mendapatkan keuntungan sekian. Syuhan muta'a. Yang ketiga, i'jabu kulli dhi ra'yin bi ra'yihi. Situasi masing-masing orang merasa bangga dengan pendapatnya sendiri-sendiri, dan ini biang perpecahan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. I'jab kulli dhi ra'yin bi ra'yihi. Kalau suasananya sudah segenting itu, maka pentingkanlah orang-orang khusus. Selamatkanlah dirimu dan orang-orang khususmu. Paling tidak kita enggak terbawa dengan mereka. Ikhwan fillah azakumullah, mengajak mereka sulit. Yang satu terhalang oleh hawa nafsunya, yang satu terhalang oleh syuh, kebakhilan pribadinya, yang satu terhalang oleh ujub, i'jab, kulli dira'in bira'yihi. Maka kalau tidak bisa mengajak mereka, paling tidak kita selamatkan diri kita sendiri. Ikhwani fillah azakumullah, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma jannibni munkiratil akhlaq wal ahwa wal adwa. Ya Allah, jauhkanlah kami dari kemunkaran-kemunkaran akhlak, hawa nafsu dan penyakit-penyakit. Demikian diriwayatkan oleh Ibn Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah. Ikhwani fillah azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahaya kedua, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa juz ke-10 halaman 292. Ala tara anna alladhi yu'azzim nafsahu bil batil yuridu an yansura kulla ma qalahu walau kana khata'a. Tidakkah kau lihat orang yang mengagungkan dirinya sendiri, orang yang membesarkan dirinya sendiri dengan kebatilan-kebatilan, dia pasti akan memenangkan dirinya sendiri walaupun salah. Yansura kullama qalahu
walau kana khata'a, kata Syekhul Islam rahimahullah. Dia akan yansur, akan membela pendapatnya sendiri, apa yang dia ucapkannya sendiri, walaupun salah, gak pernah ngalah. Ini barakallahu fikum, karena ujub, yu'adzim nafsahu. Ini bahaya berikutnya. Bahaya pertama, sulit menerima kebenaran. Siapa saya, siapa kamu? Kamu anak kemarin kan? Kan anak baru belajar kan? Kamu siapa? Saya terhalang dari kebenaran. Yang kedua, kalau sudah kadung terucap dari mulutnya dan ternyata salah, dia tidak pernah akan mengakui kesalahannya dan tidak pernah dia akan memperbaiki kesalahannya, dan dia akan yansur maqalahu walau kana khata'a, kata Syekhul Islam rahimahullah. Dia akan membela ucapannya sendiri walaupun salah. Mengapa? Karena dia khawatir akan jatuh kedudukannya. Dia khawatir akan ketahuan belangnya. Dia khawatir akan ketahuan kalau ternyata dia keliru dan salah. Ikhwan fillah azakumullah, inilah mereka orang-orang yang dikuasai i'jab, penyakit ujub. Bal walau qaddara annahu kana muhiqqan sadda'an bil haqqi falyahdharil ujub. Bahkan kalaupun kebetulan engkau di atas kebenaran, kebetulan engkau di atas hak, tetap tidak boleh bangga diri, apalagi salah. Wa in kunta muhiqqan, walaupun engkau di atas kebenaran, sadda'an bil haqq, tegas dengan kebenaran, falyahdharil ujub, tetap harus berhati-hati dari penyakit yang bernama ujub. Karena penyakit itu akan merusak pahalanya, menggugurkan pahalanya, merusak amalannya, merusak dirinya. Fa innahu qad yufsid madza? Merusak apa? Yufsid thamarat amalihi as-salih, akan merusak amalannya yang saleh. Seperti yang kita bahas tadi malam, mengungkit-ungkit jasa. Al-Mannan, itu karena saya, ini karena saya, kalau enggak ada saya enggak berdiri masjid ini. Saudara, Al-Mannan wal Mu'jib bukan hanya saudara, kembar siam, enggak bisa dipisah. Orang yang bangga diri akan mengungkit-ungkit jasa. Orang yang mengungkit-ungkit jasa berarti punya penyakit bangga diri. Sehingga klop sekali judul tadi malam dengan judul pagi ini. Yang harus kita tanya adalah apa yang sudah kita berikan untuk dakwah ini. Apakah kita sudah memberikan cukup? Tidak akan. Saya katakan tidak akan karena engkau tidak bisa berjalan sendirian. Engkau tanpa teman-temanmu la syai'. Engkau tanpa dukungan ikhwanak, saudara-saudaramu la syai'. Tidak ada apa-apanya. Seperti seseorang yang tidak punya tangan, enggak punya kaki, enggak punya mata, enggak punya telinga. Bisa berbuat apa? Manusia yang cacat seperti itu. Tetapi kalau dia tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak punya mata, tidak punya telinga, tetapi dia punya hati, kemudian punya lisan bicara, dan punya teman, diangkat oleh temannya. Kemana? Ke masjid. Bisa berbuat. Diangkat ke masjid. Mulutnya bisa berbicara. Iya kan? Demikianlah kita kaum muslimin, ahlus sunnah rahimani wa rahimakumullah. Kita ini bisa, kita ini mampu karena kita punya saudara.
punya orang-orang yang kita cintai, yang berjalan di jalan yang sama, berjalan di jalan tauhid, di jalan sunnah, maka kita merasa tawadhu'. Kita ini gak ada apa-apanya tanpa teman kita. Kita ini gak bisa apa-apa tanpa saudara kita. Kita ini gak bisa berbuat apapun tanpa bantuan teman-teman kita, saudara-saudara kita, ikhwan ahlus sunnah. Maka buang jauh-jauh penyakit ujub binafsihi. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Hafidh Adz-Dzahabi rahimahullah berkata, "Fakam min rajulin nataqa bil haqq wa amara bil ma'ruf fasallatallahu alaihi man yu'dhihi." Betapa banyak orang yang berbicara dengan kebenaran, menyuruh pada kebaikan, ternyata Allah takdirkan ada orang-orang yang mengganggunya dan menyakitinya. Lisu'i qasdih, kata Adz-Dzahabi. Lisu'i qasdihi, karena jeleknya tujuan dia, jeleknya hati dia. Wa hubbihi lirri'asah, dan karena kecintaannya pada kedudukan ad-diniyah. Masih kata Adz-Dzahabi, lisu'i qasdih wa hubbihi lirri'asah ad-diniyah, karena ingin ditokohkan, ingin dijadikan sebagai pimpinan, fahada da'un khafi, dan itu kata beliau penyakit yang tersembunyi. Sarin fi nufusil fuqaha, yang sering masuk berjalan fi nufusil fuqaha. Kenapa fuqaha? Karena biasanya ujub itu muncul ketika dia mengerti sedikit ilmu. Fuqaha. Kalau yang di bawah yang gak ngerti apa-apa, biasanya jarang yang bangga diri. Apa yang mau dibanggakan? Ilmu aja gak punya. Berarti kata beliau, ini adalah da'un khafi yang sering mengenai orang-orang yang berilmu. Orang yang bodoh digoda oleh syaitan untuk tidak belajar. Udah, ngapain belajar? Orang yang punya ilmu digodanya untuk bangga diri. Hebat sekali kamu. Kamu paling alim di sini. Lihatlah teman-temanmu. Tidak ada yang dapat 10 kecuali kamu. Ini biasa sarin fi nufusit tulab. Yang sering berjalan masuk di santri-santri. Begitu dapat 10, besoknya dapat 10, ulangan lagi dapat 10, kepalanya mendongak ke atas. Kamu berapa? 7. Kamu? Ya, 5. Udah mulai beda berjalannya. Ini penyakit, hati-hati. Sampai kemudian nasallallahu salamul afiyah. Ketika anak ini sudah Masya Allah ilmunya, disuruh diperbantukan untuk membantu ngajar anaknya kecil-kecil. Dipanggil namanya oleh adik-adik kelasnya, nggak mau, nggak nengok. Fulan, tambah menjauh. Ustaz, ayo, harus dipanggil Ustaz. Ya Allah, biasa ajalah. Yang seperti kamu banyak. Ini penyakit-penyakit ujub dari bentuk yang kecil. Nanti semakin besar, semakin besar, semakin besar. Kesombongan lahir dari ujub atau ujub lahir dari kesombongan? Kata beberapa ulama, kesombongan yang lahir dari ujub. Pertama ujub dulu. Saya ternyata paling hebat ya. Mulai itu tumbuh penyakitnya. Ternyata saya yang paling alim. Ternyata saya yang paling tinggi. Muncul kemudian sombong. Sombong adalah batarul haq wa ghamtun nas. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Loh, kamu juga 10? Nyontek kamu. Mulai itu ya. Tidak mau disaingi dan berkata kamu pasti nyontek.
Gak mungkin lah ada orang lebih alim dari saya. Gak mungkin, pasti kamu nyontek kan? Akhirnya muncul su'udzon, buruk sangka kepada temannya. Ikhwani fillah, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, ammal kibr fa'atharun min atharil ujub. Lihat kata Ibnul Qayyim, ammal kibru, adapun kesombongan, fa'atharun, itu adalah pengaruh, min atharil ujub, dari pengaruh-pengaruh bangga diri. Berarti barakallahu fikum, ujub itu induknya, sombong itu anaknya, lahir dari ujub. Ammal kibru fa'atharun min atharil ujub, padahal kesombongannya saja sudah sangat mengerikan. Kesombongan saja sudah sangat mengerikan, bagaimana induknya? Dari mana kita mengetahui kalau kesombongan sangat mengerikan? La yadkhulul jannata man kana fil qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Enggak akan masuk surga seorang yang di hatinya ada sebiji darah dari kesombongan. Mengerikan sekali, sangat mengerikan. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Dzahabi menyatakan, sungguh seringkali ada orang yang menyampaikan kebenaran, menegaskan kebenaran, menyuruh kepada yang ma'ruf, tetapi ternyata ditakdirkan oleh Allah dia disakiti, dia diganggu, dan seterusnya, lisu'i qasdih, karena tujuannya tidak ikhlas, karena hubbihi liri'asah, karena kecintaannya pada hubbud duhur, ingin ditampilkan, ingin ditinggikan, ingin ditokohkan, ada ujub dan bangga diri di hatinya. Fahadha da'un khafi, ini penyakit yang samar, yang sering meraksuk, sering memasuki orang-orang yang punya ilmu. Wa nafsu ta'naf minal inqiyad wal ittiba'. Namanya jiwa biasanya memang tidak ingin ikut orang lain. Jiwa ini cenderung pengen merdeka. Markuzun fiha naw'un minal kibr wa mudafa'atil mukhalif illa man 'asama Allah. Umumnya yang namanya jiwa, nafsu, pengennya bebas dan pengennya nggak diatur. Iya Pak ya. Oleh karena itu anak-anak kalau temannya ngatur gitu. Nggak mau diatur. Siapa kamu, siapa saya. Ikhwan ibn a'azakumullah, akhirnya merata. Walaupun tidak seluruhnya, kecuali yang dirahmati oleh Allah, kecuali yang dilindungi oleh Allah, keumuman manusia, kalau diatur itu merasa lemah. Kok enak kamu ngatur? Kok enak kamu ngatur? Padahal yang ngaturnya ini ketua kelas. Memang ditugaskan oleh gurunya untuk ngatur. Beberapa santri-santri tidak mau diatur dengan kalimat atur. Enak sekali kamu ngatur saya ya. Karena merasa kalau diatur itu berarti budak, lemah, dan seterusnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka kemudian kalau tidak dibimbing hati ini, tidak dibimbing dengan qala Allah wa qala Rasul, tidak dibimbing dengan kajian-kajian ilmu tauhid dan keikhlasan, biasanya kemudian muncul penolakan dan muncul mudafa'ah, bela diri. Siapa saya, siapa kamu? Kamu itu kan umur berapa? Anak kemarin belajarnya baru apa? Hafal arba'in. Apa itu? Sudah mulai ujub dan bangga diri, dan sudah mulai sombong, meremehkan orang lain. Illa man rahima rabbuh, la siyama man lam yujalis man yuqtada bihi minal ladzina idza dzukkiru bi ayatillahi lam yakhirru 'alaiha summan wa umyana. Apalagi lebih-lebih lagi kalau dia belum di majlis-majlis para ulama yang merupakan panutan umat, majlis-majlis para ulama yang merupakan ulama yang yuqtada bihi, yang dijadikan sebagai panutan,
Yang kalau diingatkan dengan nama Allah, kharru sujjadan wa bukiya, dia akan tersungkur sujud dan menangis. Kalau diingatkan dengan nama Allah, lam yakhirru 'alaiha summan wa umyana, tidak mereka buta dan tuli, tetapi justru perhatian dan mendengar. Kalau tidak bermajlis dengan mereka, lebih-lebih lagi, katak dalam tempurung, belum dibuka tempurungnya. Begitu dia berangkat ke majlis para ulama, dia menjadi paling bodoh sendiri. Bahkan orang yang duduk di sebelahnya sedang belajar, layaknya dia adalah gurunya dia dan ustadznya dia di Indonesia, bahkan lebih. Baru melek, tempurungnya terbuka. Ikhwani fillah, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau sudah ujub dan bangga diri masuk dalam hati seseorang, maka yang muncul adalah ghamtun nas, meremehkan manusia. Mau disebut siapa, masyayikh manapun, dia akan remehkan habis. Fulan ada a'ma al-basar al-basirah, dia buta hatinya, buta matanya. Syekh, ulama. Amma fulan, ulama yang lainnya, ucapannya seperti kentutnya nenek tua. Astagfirullah, ini orang kerasukan jin kayaknya. Ingat ucapan-ucapan Yahya al-Hajuri, kayak orang kesurupan. Enggak ada masyayikh yang selamat. Disikat dengan ucapan yang sangat jelek. Bulu alaih, kencingi dia. Kira-kira apa penyebabnya? Dia memang kesurupan penyakit yang namanya hawa. Seperti penyakit rabies yang menguasai seseorang. Habis. Tidak tersisa para ulama disikat. Demikian pula muncul yang berikutnya mirip-mirip dengan itu. Ada yang sebelumnya Hajuri, ada yang setelahnya. Yang sebelumnya Haddadiyah, yang setelahnya Musa'fiqah. Mirip. Ada su'fuk, ada semua su'fuk. Yang kembali kepada dia lebih banyak. Kan gitu. Yang kembali kepada dia lebih banyak. Tidak bercermin. Ikhwani fillah, a'azzakumullah. Sufuk artinya enggak punya ilmu, nol, enggak punya modal. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita heran, kok beraninya sampai masyayikh kibar ikut terkena dikatakan sufuk. Sufuk dari mananya? Apakah engkau membohongi dirimu sendiri? Membohongi matamu sendiri? Membohongi telingamu sendiri? Huwadha, dia sepuh karena ilmu. Telingamu mendengar ucapan-ucapannya yang syarat dengan ilmu. Kamu tahu bagaimana belajarnya sampai mendapatkan gelar doktor dan masih berlanjut lagi. Kamu itu semua tahu, matamu melihat, telingamu mendengar. Apa engkau mendustai dirimu sendiri? Menyatakan dia su'fuk, gak punya ilmu? Ajib. Sama seperti orang yang kesurupan. Tetapi bukan kemasukan jin, kemasukan penyakit hawa yang bernama ujub dan bangga diri. Maka kemudian lahirlah dari sana al-kibru, batarul haq wa ghamtun nas. Al-kibru yaitu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ikhwani fillah, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fudail ibn Iyad juga pernah berkata, yang namanya tawadhu adalah, tawadhu lawannya ujub, an takhda' lil haqqi wa tanqadu lahu mimman sami'tahu walau kana min ajhalin nas lazimaka an taqbalahu minhu. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah, tawadhu adalah engkau merendah kepada kebenaran, merendah kepada kebenaran. Wa tanqadu lahu, engkau terikat dengan kebenaran.
Mimman sami'tahu, dari manapun kamu mendengar kebenaran itu. Dari orang yang di atas kamu, atau dari orang yang di bawah kamu, atau dari orang yang di sebelah kamu. Maknanya dari atas kamu, dari guru-gurumu, dari masyayikh, dari ulama, dari orang yang lebih berilmu. Dari bawahmu adalah dari anakmu, dari muridmu, dari orang yang ilmunya di bawahmu. Dari sampingmu maknanya orang-orang yang akran, yang seangkatan denganmu. Kalau itu hak, diterima. Berarti apa tawadhu'? Tawadhu' adalah tunduk kepada kebenaran. Dari siapapun kamu mendengar kebenaran itu. Walau kana min ajhalin nas, walaupun dari orang yang paling bodoh. Orang yang paling bodoh. Mungkinkah dia berbicara benar? Hah? Mungkin. Saya sedang sholat. Selesai sholat sudah, assalamualaikum. Anak kecil segini tanya, Ustaz, kok sholatnya 1 rakaat? Terima apa enggak? Ya, tanya temannya lagi, iya saya sholat 1 rakaat. Iya Ustaz. Jadi terima. Berdiri lagi 1 rakaat, sujud sahwi. Mau apa? Mau menentang karena itu anak kecil. Kamu anak kecil. Ikhwani fillah azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kata Fudail bin Iyad rahimahullah, an takhda'a lil haqqi wa tanqadu lahu mimman sami'tahu. Tunduk pada kebenaran, terikat dengan kebenaran dari manapun kamu mendengar kebenaran itu. Walau kana min ajhalin nas, walaupun dari sebodoh-bodoh manusia, lazimaka an taqbalu minhu, wajib atasmu untuk menerima kebenaran itu darinya. Ikhwani fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah berapa bahaya ujub? Baru 2? Berarti kurang perhatian. Memang saya tidak bilang 3, tidak bilang yang keempat, tapi sudah ada. Yang melahirkan kesombongan apa? Ujub. Udah ketiga itu sudah. Barakallahu fikum. Pertama, seseorang akan terhalang dari kebenaran karena ujub binafsihi. Kedua, dia akan membela ucapannya sendiri walaupun salah karena penyakit ujub. Ketiga, akan lahir dari ujub kesombongan yang terdiri dari 2 perkara. Meremehkan manusia dan menolak kebenaran. Menolak kebenarannya sudah ada dalam nomor 2, berarti tambah 1 lagi, yaitu meremehkan manusia. Itu bahaya ujub. Yang berikutnya, barakallahu fikum, bahwa ujub yaqta' sahibahu minal isti'anati bi rabbih. Ujub, bangga diri, akan memutus semangat dia untuk meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika li'tidadihi bi nafsihi. Yang demikian karena anggapan dia terhadap dirinya terlalu besar sehingga tidak merasa butuh untuk tambahan. Bukankah seharusnya seorang itu terus minta tambahan ilmu? Wa qul rabbi zidni ilma, wa qul rabbi zidni ilma. Ucapkanlah rabbi zidni ilma, rabbi zidni ilma, rabbi zidni ilma. Disuruh untuk terus meminta tambahan ilmu, terus minta tambahan ilmu. Mengapa? Karena apa yang kita ketahui sangat-sangat sedikit. Ilmu kita sangat-sangat sedikit. Lautan ilmu sangat luasnya. Ilmu ini berlembah-lembah. Satu lembahnya kita arungi seumur hidup kita sampai mati, nggak selesai. Padahal masih ada lembah berikutnya, masih ada lembah berikutnya. Kalau dia tahu dirinya tidak memiliki ilmu kecuali sedikit dan tahu betapa luasnya ilmu, pasti dia nggak akan ujub dan bangga diri, dan pasti dia akan berdoa, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Tetapi orang yang ujub bangga diri, saya sudah hebat, saya sudah alim, saya sudah begini. Apa perlu doa? Lupa dia berdoa pada Allah Ta'ala. Itu bahayanya ujub.
Dikatakan bahwa di antara bahaya ujub adalah yaqta' sahibahu minal isti'anah bi rabbih. Pemilik penyakit ujub biasanya lupa untuk doa kepada Allah, minta bantuan, minta tolong, minta tambahan ilmu, lupa. Karena merasa saya hebat. Tidak perlu dibantu, saya hebat. Tidak perlu ditambah, ilmu saya sudah banyak. Ini mengerikan, barakallahu fikum. Orang-orang yang tawadhu', orang-orang yang selalu tunduk pada kebenaran, orang-orang yang tidak punya kesombongan dalam hatinya, tidak ada penyakit ujub dan bangga diri, biasanya mereka ini selalu meratap kepada Allah, selalu meminta kepada Allah, ya Allah, aku ini lemah, kuatkanlah aku. Ya Allah, ini jahil, fa'alimni. Ya Allah, aku ini bodoh, berilah ilmu kepadaku. Merasa dirinya bodoh, padahal punya ilmu. Ya Allah, aku lemah, kuatkanlah aku. Ya Allah, aku ini dalam keadaan banyak dosa, ampunilah aku. Tidak merasa suci, tapi merasa banyak kesalahan, banyak dosa. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikisahkan dari Bani Israel, ada seorang yang beribadah kepada Allah 40 tahun dengan puasanya di siang hari, dengan qiyamul lailnya di malam hari, terus meratap berdoa, tidak pernah dikabulkan selama 40 tahun. Setelah 40 tahun, dia menangis sejadi-jadinya dan menyatakan, ya Allah, memang aku ini lemah, memang aku ini kurang, memang aku ini tidak memiliki apapun, aku belum berbuat apapun kepada Engkau. Aku menangisi dirinya dan menyalahkan dirinya sampai sesungguh-sungguhnya. Maka turunlah malaikat kepada Nabi yang saat itu diutus untuk menyampaikan kepadanya bahwa pengakuan kesalahan dirimu, pengakuan kekurangan dirimu hari ini mengalahkan ibadahmu 40 tahun. Paham maksudnya? Ketika dia merasa diri tidak ada apa-apanya di hadapan Allah dan ibadahnya belum apa-apa, justru saat itu nilainya sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan i'tiraf, pengakuan diri. Pengakuan diri ini dalam doa, barakallahu fikum, akan menyebabkan terkabulnya doa. Tetapi awalnya Bani Israel tadi, saya sudah sholat qiyamul lail tiap malam, kok masih belum diterima? Saya sudah puasa tiap hari, masih belum diterima. Saya sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun, masih gak diterima. Padahal ibadah saya banyak sekali. Itu justru gak dikabulkan. Tapi ketika setelah 40 tahun dia menangis di hadapan Allah, menyalahkan dirinya, menyatakan dirinya gak ada apa-apanya, kurang dan sebagainya. Engkau terlalu besar, terlalu mulia, dengan apa yang aku kerjakan ini belum apa-apa untuk syukur kepadamu ya Allah. Aku ini banyak salahnya, aku ini banyak kelirunya, aku ini banyak begini dan begitu. Saat itu disampaikan oleh Allah melalui nabinya, melalui malaikatnya, sampaikan kepadanya, pengakuanmu hari ini lebih tinggi nilainya daripada ibadahmu 40 tahun. Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apakah pantas di hadapan Allah kita membanggakan ibadah kita? Ibadah kita sebanyak apapun dibandingkan dengan kenikmatan mata yang sudah Allah berikan, hilang dari apa-apanya. Ibadahmu, qiyamul lail, siyamun nahar, sedekahmu, zikirmu, semuanya dikumpulkan sekian tahun dibandingkan dengan kenikmatan telinga yang Allah berikan kepadamu, sehingga engkau bisa belajar salat, bisa belajar puasa, sehingga engkau bisa berzikir karena mendengar cara zikir bagaimana dia tiru. Masya Allah, kenikmatan telinga ini mengalahkan semua ibadahmu. Maka barakallahu fikum, apapun yang sudah kita lakukan di hadapan Allah belum apa-apa, sangat sedikit sekali. Jangan bangga diri
dengan ibadahmu, jangan bangga diri dengan ilmumu, jangan bangga diri dengan jasa-jasamu. Ikhwani fillah, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala al-ujub wal kibr mutadakhilan. Kesombongan dan bangga diri ini saling berkait erat. Yang saya istilahkan tadi kembar siam yang susah untuk dipisah. Fala yubla bil ujubi illa mutakabbir, wala yubla bil kibri illa al mu'jib. Tidaklah terkena bencana ujub kecuali orang yang sombong, dan tidaklah terkena bencana sombong kecuali orang yang mu'jib binafsihi. Berkata Ibn Hibban rahimahullah, innahu la yatakabbar ala ahadin hatta yu'jib binafsihi. Seseorang tidak akan sombong kecuali kalau sudah ada bangga diri dalam hatinya. Berarti mirip dengan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Sombong itu lahir dari ujub. Innahu la yatakabbar, kata Ibnu Hibban, sesungguhnya enggak akan sombong ala ahadin illa yu'jib binafsi, atau hatta yu'jib binafsi. Enggak akan sombong sampai dia punya penyakit ujub dalam hatinya, baru dia sombong. Yaralaha ala ghairiha al-fadl, melihat dirinya di atas orang lain punya kelebihan, merasa dirinya punya kelebihan lebih tinggi dari yang lainnya, maka muncullah kesombongan. Sama dengan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah, wa ammal kibru fa atharun min atharil ujub wal baghi min qalbin qad imtala'a bil jahli wal zulmi. Adapun kesombongan merupakan buah dari buah-buah ujub binafsih, dan juga kezaliman yang ada dalam hati seseorang yang dipenuhi dengan kebodohan dan kezaliman. Wa tarahalat minhul ubudiyah, dengan itu peribadatan kepada Allah bergeser menjauh dari dirinya, irtahalat, pergi. Wa nazala alaihi al-maqt, akhirnya turun dari Allah kemurkaan. Fanadharahu ilan nasi syarar, maka pandangannya kepada manusia seperti syarar. Kalau api dibakar, ada yang terbang-terbang merah-merah, apa namanya? Percikan api. Satu kalimat tidak ada. Itu namanya syarar. Qala, pandangan orang ini yang sudah dikuasai oleh hawa nafsu, dikuasai oleh ujub binafsihi, dikuasai oleh kesombongannya, dan kemudian dia dipenuhi dengan kezaliman, meremehkan manusia, menuduh manusia, menjatuhkan manusia, menjatuhkan kehormatan manusia, irtahalat ubudiyah, peribadatannya kepada Allah menjauh, sampai kemudian turun kemurkaan Allah. Saat itu pandangannya pada manusia adalah syarar, seperti percikan-percikan api yang membakar. Pandangannya kepada manusia seperti percikan-percikan api yang membakar. Wa masyuhu bainahum yatabakhtar, berjalannya di muka bumi yatabakhtar. Yatabakhtar itu dengan membusungkan dada dan mendongakkan kepala. Abu Dujanah radhiyallahu taala anhu ketika perang tanding dalam perang Uhud, dengan pedang yang diserahkan, diamanahkan oleh Rasulullah SAW kepadanya, dia maju dengan busukan dada dan mendongakkan kepala dengan sombong. Kata Nabi, lihatlah jalan ini. Kalau bukan di tempat ini, maka itu adalah cara berjalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali di tempat ini. Memang saatnya sombong di hadapan orang-orang yang sombong, yaitu di hadapan orang kafir. Man yubariz, siapa yang mau nantang aku? Dengan membusukkan dada dan mendongakkan telinga. Itulah saatnya. Adapun di tempat lain, bukan dengan musuh Allah, bukan dalam perang, dengan saudara sendiri, sama-sama ahlu sunnah, apa perlu membusungkan dada?
Apa perlu mendongakkan kepala? Apa perlu menantang? Manju baris, siapa yang menantang aku? Jangan sombong. Ikhwan fillah azakumullah. Tanya siapa kamunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyatakan siapa saya kepada manusia. Ikhwan fillah azakumullah. Kepada manusia engkau seakan-akan punya kelebihan, seakan-akan. Tetapi ketika di hadapan Allah, beranikah kamu mengatakan siapa saya? Ya Allah, saya sudah berilmu. Tidak pantas sama sekali. Ikhwan fillah azakumullah. Masih kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yang bahasanya sangat bagus, Allah yarhamuh wa yaghfirhu rahimahullahu taala. Pandangannya percikan api yang membakar, jalannya tabakhtur, sombong. Wa muamalatuhu lahum muamalatal al-istinthar lal ithar. Muamalahnya pada manusia muamalah istinthar, bukan muamalah ithar. Ithar apa? Mementingkan orang lain. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Ini yang disuruh, mementingkan orang lain. Tetapi ini istinthar, menjauhkan. Seperti engkau membuang ingus disebut istinthar. Ikhwan fillah a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walal insaf, masih satu kalimat lagi dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Tidak pula ada insaf. Insaf itu sikap bijak, tidak ada sikap bijak. Wal abdu mafturun ala mahabbati nafsihi. Dan memang seorang hamba itu secara fitrahnya, sampai jam berapa? Hah? Bebas. Kalau bebas sudah hampir selesai. Barakallahu fiikum. Al-insaf, barakallahu fiikum, adalah sikap bijak dari kata nisf, setengah-setengah, 50-50. Yani seorang yang adil, seorang yang menyampaikan apa adanya, benar kita katakan benar, salah kita katakan salah, itu yang namanya adil dan insaf. Kita tidak bermadhab dengan madhabnya sururi, madhabnya hizbi, tidak. Tetapi madhab ahlus sunnah yang berpegang dengan ayat Allah subhanahu wa ta'ala, wala yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kalian pada satu kaum menyebabkan kalian berbuat tidak adil. I'dilu, bersikap adillah, karena bersikap adil itu lebih dekat kepada takwa. Walaupun itu adalah orang yang merupakan pesaingmu, dalam tanda petik. Harusnya nggak perlu kita merasa bersaing, tapi berlomba-lomba dalam kebaikan boleh. Kemudian kamu tidak adil, benar dikatakan salah itu nggak benar. Ini tidak adil namanya. Bagus, kamu katakan jelek nggak bagus. Loh, orang ini kenapa? Karena ada kebencian dalam hatinya. Ini yang tidak adil. Yang namanya adil, benar adalah benar, salah adalah salah. Kalaupun orang paling jelek atau makhluk paling jelek, tetapi mengajarkan sesuatu yang bagus, kamu katakan bagus apa jelek? Misal, iblis mengajarkan ayat kursi. Itu yang diajarkan oleh iblis ayat kursi bagus apa jelek? Ya bagus. Tetapi jangan lupa, tahdzir, setannya ditahdzir. Shadaqaka wa huwa kadzub. Omongannya benar, tapi dia pendusta. Hati-hati, jangan ngaji sama dia. Bedakan sama sururi. Kalau sururi, boleh kita ngaji sama setan. Kan setan kadang-kadang punya kebaikan. Dungu itu namanya. Sudah tahu setan, kita ngambil ilmu dari setan. Minta ditipu, tipulah saya wahai setan.
Godalah saya, seretlah saya ke neraka. Karena setan tujuannya mengajak manusia ke dalam neraka jahanam. Itu jelas-jelas diucapkan oleh iblis. La ughwiyannahum ajma'in. Kami akan sesatkan mereka seluruhnya. Maka barakallahu fiikum. Kalau ahlus sunnah berkata bahwa kebenaran tetap kebenaran, kalaupun diucapkan oleh orang-orang yang jelek. Tetapi orang yang jelek tadi kalau dia berbahaya bagi kaum muslimin, umumkan ucapannya benar padahal dia mubtadi'un dhal. Begitu. Sadaqaka wa huwa kadzub kata Nabi. Dia benar padahal dia pendusta. Dia adalah syaitan kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka orang yang sudah dikuasai ujub dan bangga diri, mereka ucapannya sudah tidak lurus, tidak bijak, tidak adil, karena dipengaruhi oleh hawa yang bernama ujub wal kibr. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitabnya Qaidatun fil Mahabbah, kaidah dalam cinta. Qala hubbuka asy-syai' yu'mi wa yusim. Kecintaanmu pada sesuatu biasanya membikin buta dan membikin tuli. Wal insanu majbulun ala hubbi nafsih. Sedangkan manusia sudah dikuasai secara fitrahnya oleh kecintaan pada dirinya sendiri. Fahuwa la yara illa mahasinaha, maka dia tidak melihat kecuali kebaikan-kebaikan dirinya. Wa mubghidun li khasmihi, dan dia membenci musuh-musuhnya. La yara illa masawi'ahu, tidak melihat orang lain kecuali kejelekan-kejelekannya. Ini keumuman manusia, illa man rahima rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau mencintai sesuatu, biasanya kemudian buta dan tuli, sehingga dikatakan oleh mereka cinta itu buta. Iya. Ternyata ditambah lagi cinta itu juga tuli. Cinta itu buta dan tuli. Dengar segala macam tentang dia, nggak mungkin, karena sudah cinta. Kupingnya nggak mau dengar apapun tentang yang dicintainya ini. Ternyata dia begini, wah, nggak percaya. Lihat sendiri dengan matanya. Mungkin maksudnya begini, mungkin maksudnya begitu. Buta matanya. Bayangkan bahayanya kalau orang sudah mencintai sesuatu, maka matanya buta, nggak bisa melihat kejelekan-kejelekannya. Telinganya nggak bisa mendengar kejelekan-kejelekannya. Semua di matanya baik, semua di telinganya bagus. Ini barakallahu fikum cinta buta dan cinta tuli. Maka seseorang biasanya mencintai dirinya sendiri. Biasanya. Bahkan barakallahu fikum seorang sahabat menyatakan, ya Rasulullah, tidak ada orang yang paling aku cintai kecuali engkau selain diriku. Artinya, kecuali kalau diri sendiri jelas kita paling suka dirinya sendiri begitu. Itu disalahkan oleh Nabi. La ya Umar, tidak ya Umar. Sampai engkau mencintai aku lebih dari dirimu sendiri. Maka kata Umar, al-an ya Rasulullah, sekarang ya Rasulullah, aku mencintai engkau lebih daripada diriku sendiri. Tadinya dikecualikan. Mengapa? Karena fitrah manusia pasti akan suka dirinya. Tetapi kata Nabi, untuk masalah mencintai Allah dan Rasulnya harus bisa dikalahkan. Hubbuka li nafsika, harus bisa mengalahkan cintamu terhadap dirimu. Alhamdulillah para sahabat sami'na wa ata'na. Alhamdulillah para sahabat mudah ditegur, mudah diarahkan, mudah diatur oleh Rasulullah SAW sehingga mereka selamat. Bayangkan mereka orang-orang belakangan ini sudah cinta pada dirinya, kemudian bangga dirinya, dan kemudian ujub binafsihi, buta, tuli, tidak melihat kecuali kelebihan dirinya, tidak mendengar kecuali kelebihan dirinya, nggak merasa dirinya punya kekurangan apapun. Dan ini barakallahu fikum yang akan berbahaya ketika melihat orang lain sebaliknya. Yang terlihat hanya kejelekannya saja,
Yang ini kurang ini, yang ini kurang itu, yang ini kurang ini, yang itu kurang itu. Saya tahu semua kekurangan mereka. Masya Allah. Yang penting itu engkau mengetahui kekurangan dirimu. Agar engkau bisa memperbaiki dirimu. Tidak harus engkau menghisab. Cukup ada malaikat-malaikat yang Allah perintahkan. Raqibun atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ada yang mencatatnya, ada yang menghitungnya. Apa kita disuruh untuk menghitung manusia? Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. La yara min khasmihi illa masawi'ahu. Tidak melihat dari lawannya, dari pesaingnya, kecuali kejelekan-kejelekannya saja. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ainur ridha an kulli aibin kalila. Wa aina as-sukht tubdil masawiyah. Memang mata yang ridha tidak bisa melihat kekurangan-kekurangan. Tetapi mata yang benci, yang dilihat selalu jelek. Bahkan yang bagusnya dianggap jelek. Wah, sholatnya rajin. Riya itu, riya. Oh, sedekahnya banyak. Apa yang dipuji itu? Pengen dikatakan karim. Jelek semua. Kalau pada saingannya. Kalau pada orang yang dicintainya, tai kucing terasa coklat. Karena cinta sudah melekat. Tidak ada yang jelek, semuanya bagus. Ini harus dikalahkan. Kebiasaan seperti ini harus dikalahkan. Kita harus jujur, kita harus insaf, kita harus adil, dan itu diperintahkan dalam Quran wa sunnah. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Bersikap adillah karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Maka berupayalah barakallahu fikum agar kita kemudian diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmah yang bernama nikmatul ukhuwah. Untuk saling menghormati, saling menjaga kehormatan, saling barakallahu fikum. Bukan sebaliknya saling mengungkit kejelekan, saling mengungkit kekurangan-kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.